Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Desi Agustina. Nah, seperti video-video sebelumnya, kali ini Desi kembali akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah apresiasi prosa. Kali ini kita masuk ke dalam materi mengenai novel, di mana materi ini sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok 2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yuk kita saksikan video selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa sih itu novel. Jadi, menurut salah satu ahli yang bernama Endah Tripriyatni, dalam bukunya beliau menjabarkan bahwa kata novel sendiri itu berasal dari bahasa Latin, di mana dari kata novellus. Kata novellus sendiri dibentuk dari kata novus yang berarti baru, atau new dalam bahasa Inggris. Dikatakan baru karena bentuk novel adalah bentuk karya sastra yang datang kemudian dari bentuk karya sastra lainnya, yaitu puisi dan drama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang yang mengisahkan tentang kehidupan manusia dan masyarakat sekitar dengan adanya tokoh dan menonjolkan watak dari tokoh. Tadi kan sudah tuh kita tahu apa sih pengertian dari novel. Nah, selanjutnya Desi akan menjabarkan apa sih perbedaan dari cerpen dan novel. Jadi di video sebelumnya Desi telah menjelaskan mengenai cerpen. Sekarang karena fokusnya ke novel, kita akan melihat gitu apa aja sih perbedaan dari cerpen dan novel. Jadi yang pertama adalah berdasarkan penokohannya, di mana cerpen mempunyai alur yang singkat dan sederhana, sedangkan novel mempunyai alur yang panjang dan sangat rumit. Kemudian dari berdasarkan alurnya, di mana alur cerita cerpen cukup sederhana dengan gerak yang sempit dan terbatas, sedangkan alur cerita dalam novel cenderung rumit, panjang, dan dinamis. Kemudian yang ketiga berdasarkan latarnya, di mana latar cerita cerpen sempit dan terbatas, sedangkan dalam novel ada latar dengan jumlah yang banyak dengan jangkauan geografis yang luas. Kemudian yang keempat ada berdasarkan perwatakannya. Nah, di dalam cerpen setiap watak akan diungkap secara jelas dan singkat, sedangkan di dalam novel setiap watak yang dimiliki oleh para tokoh akan diungkap secara perlahan. Yang kelima adalah berdasarkan temanya. Dalam cerpen, tema yang diangkat sederhana dan mudah ditebak. Berbeda sekali dengan novel, karena novel sangat kompleks, jadi otomatis tema yang diangkat itu lebih kompleks seperti itu. Kemudian yang keenam berdasarkan konflik, di mana di dalam cerpen mengeluarkan satu konflik saja, sedangkan di dalam novel mengeluarkan lebih dari satu konflik. Kemudian yang ketujuh berdasarkan penggunaan kata-kata. Penggunaan kata-kata dalam novel sulit untuk dipahami jika dibaca sekilas, sedangkan cerpen itu dapat kita pahami hanya dalam sekali duduk. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan jumlah katanya. Jumlah kata dalam cerpen itu kurang dari 10.000, sedangkan novel biasanya memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari novel, kemudian perbedaan dari cerpen dan novel. Sekarang kita masuk ke struktur dari novel sendiri. Jadi, novel juga memiliki bagian-bagian penting. Di sini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama adalah abstrak. Apa sih itu abstrak? Jadi abstrak adalah merupakan bagian ringkasan isi cerita novel, di mana biasanya abstrak ini dapat kita temui pada bagian awal cerita dalam novel. Abstrak memberikan gambaran ringkas pada pembaca mengenai isi dari novel tersebut. Kemudian yang kedua, ada orientasi. Jadi orientasi pada novel merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana pada bagian novel. Nah, pada bagian ini bisa berupa terjadinya cerita, kemunculan konflik, atau pembahasan penokohan atau perwatakan tokoh. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian dalam novel, di mana urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa yang lainnya. Dan yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dalam novel di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik temu. Dalam tahap ini, konflik pada novel mulai mereda sedikit demi sedikit. Kemudian, yang kelima, ada resolusi. Resolusi merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atau konflik yang sedang terjadi. Pada tahap ini, konflik yang terjadi sepanjang cerita novel akan menemukan tahap penyelesaian dengan solusi tertentu. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada koda. Jadi koda merupakan bagian dalam novel di mana ini merupakan bagian akhir atau penutup cerita dalam novel. Artinya, koda menjadi bagian penutup akhir dari sebuah novel setelah cerita yang panjang. Tadi sudah membahas mengenai
struktur-struktur dari novel. Kali ini kita akan masuk mengenai roman dan novel. Jadi sebelumnya ada perbedaan cerpen dan novel, kali ini kita masuk ke roman dan novel. Sebelumnya, Desi akan menjabarkan kembali apa sih pengertian dari roman. Jadi, menurut Yasin pada tahun 1959, beliau mengungkapkan bahwa roman merupakan cerita yang melingkupi seluruh kehidupan tokoh. Pelaku-pelakunya dilukiskan dari kecilnya hingga matinya, dari ayunan hingga ke kubur. Roman adalah cerita fiksi yang melukiskan kronik kehidupan tokoh-tokoh yang rinci dan mendalam. Roman dalam arti lain adalah suatu cerita yang mempunyai urutan kejadian atau peristiwa yang bersambung antara yang satu dengan yang lainnya. Tadi sudah dijabarkan mengenai pengertian dari roman. Tentunya pasti ada ciri-cirinya dong. Kali ini Desi akan jabarkan juga apa aja sih ciri-ciri dari roman. Jadi, roman ini sendiri mempunyai beberapa ciri-ciri yang bisa dibedakan dengan beberapa karya sastra lainnya, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki suatu alur cerita yang kompleks. Yang kedua, memiliki karakter tokoh yang dapat diceritakan dan dapat disajikan dengan detail. Yang ketiga, roman ini menceritakan mengenai kehidupan dari tokoh ini dari dia lahir hingga tokoh tersebut meninggal dunia. Nah, setelah pengertian, ciri-ciri, tentunya ada unsur pembangun. Jadi, di sini akan Desi kembali jabarkan unsur pembangun dari roman. Yang pertama itu ada tema. Jadi, seperti teman-teman ketahui, tema merupakan ide pokok dalam sebuah karya sastra. Nah, dalam roman sendiri, tema merupakan dasar cerita, yang dimana berupa dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Yang kedua ada alur, di mana alur ini merupakan suatu rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahap-tahapan kejadian atau peristiwa, sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para tokoh di dalam suatu cerita fiksi. Unsur pembangun yang ketiga ada tokoh dan penokohan, di mana tokoh merupakan karakter dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan penciptaan citra tokoh. Yang keempat ada latar, di mana latar ini berhubungan dengan tempat, lingkungan sosial, serta hubungan waktu tempat terjadinya peristiwa. Yang kelima ada konflik, di mana konflik di sini berisi tentang percekcokan, pertentangan, atau juga perselisihan. Tadi sudah ada pengertian dari roman, ciri-ciri dari roman, kemudian unsur pembangun. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis roman. Jadi, roman sendiri itu terbagi lagi nih menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada roman bertenden, di mana roman bertenden ini merupakan roman yang menceritakan tentang unsur pendidikan. Jadi, berhubungan dengan pendidikan merupakan atau termasuk roman bertenden. Kemudian yang kedua ada roman sejarah, di mana roman sejarah ini merupakan cerita roman yang disusun berdasarkan peristiwa sejarah. Kemudian yang ketiga ada roman psikologi, di mana roman ini berfokus pada keadaan batin tokohnya. Keempat ada roman detektif, di mana roman detektif ini merupakan cerita yang memiliki peran sebagai seorang detektif. Kemudian ada roman perjuangan. Yang kelima roman perjuangan, di mana roman ini roman yang melukiskan sebuah suasana perjuangan dan juga peperangan. Yang terakhir ada roman sosial, di mana roman ini merupakan suatu roman yang melukiskan kehidupan tokoh-tokoh cerita. Nah, pembahasan mengenai roman sudah selesai. Sekarang Desi akan menjabarkan mengenai novel. Di sini akan Desi jelaskan dulu apa sih itu novel. Jadi novel merupakan suatu karangan yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari tokoh cerita. Kejadian-kejadian itu menimbulkan pergolakan batin yang mengubah perjalanan nasib tokohnya. Nah, seperti roman juga, novel juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki alur yang kompleks. Berbagai peristiwa yang diceritakan saling berkaitan hingga menjadi cerita yang panjang, membahas persoalan secara luas serta lebih mendalam. Kemudian yang kedua adalah tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi akan muncul tema-tema sampingan, sehingga pengarang dapat membahas hampir semua persoalan. Yang ketiga, tokoh dan karakter bisa banyak. Dalam novel, pengarang sering menghidupkan beberapa tokoh cerita yang masing-masing digambarkan secara lengkap dan utuh. Lanjut, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis novel. Jadi novel ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada novel populer, di mana novel ini menyuguhkan problema kehidupan yang berkisar pada cinta asmara. Kemudian yang kedua ada novel literer, di mana novel ini menceritakan tentang persoalan-persoalan kehidupan tokoh. Kemudian yang ketiga ada novel picisan, di mana
Novel Picisan ini novel yang isinya cenderung mengeksploitasikan selera. Yang keempat ada novel absurd. Seperti namanya, jadi novel ini menceritakan tentang kisah-kisah yang menyimpang. Dan yang terakhir adalah novel horor. Nah, pasti teman-teman tahu nih yang namanya sudah berkaitan dengan horor, pasti novel ini menceritakan tentang hal-hal yang bersifat horor atau menakutkan. Nah, itu tadi materi yang dapat Desi sampaikan. Desi mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan, perbuatan, karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni datang dari diri Desi sendiri. Semoga materi yang Desi sampaikan dapat teman-teman pahami. Jangan lupa di-share juga ya ke teman-teman kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe. Desi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.